Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regia Marsa Maudina. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang daur biogeokimia dalam lingkungan, khususnya dua siklus, yaitu siklus air atau siklus hidrologi dan siklus nitrogen. Nah, kedua siklus ini sangat penting karena berperan dalam menjaga keseimbangan unsur-unsur di alam serta mendukung keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi. Siklus air atau siklus hidrologi adalah proses peredaran air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, proses ini terjadi melalui beberapa tahapan seperti penguapan, pembentukan awan, turunnya hujan. Nah, siklus air memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan air di bumi serta mendukung kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuhan maupun hewan. Nah, pada gambar ini dapat dilihat bagaimana proses siklus air terjadi di alam. Nah, sinar matahari memanaskan air di laut, sungai, dan danau sehingga terjadi evaporasi atau penguapan. Nah, selain itu, tumbuhan juga melepaskan uap air sehingga proses yang disebutnya itu transpirasi. Nah, uap air tersebut kemudian naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi, yaitu perubahan dari uap air menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Nah, selanjutnya ketika awan sudah jenuh, air akan turun ke bumi dalam bentuk presipitasi seperti hujan. Nah, air hujan kemudian mengalir melalui sungai, meresap ke dalam tanah, dan akhirnya kembali lagi ke laut sehingga siklus ini terus berulang. Nah, secara umum terdapat beberapa proses utama dalam siklus air. Yang pertama adalah evaporasi, yaitu proses penguapan air dari permukaan perairan akibat panas matahari. Lalu ada transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari tumbuhan melalui daun. Lalu ada kondensasi, yaitu perubahan uap air menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Lalu ada presipitasi, yaitu turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Selain itu, air juga dapat meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi atau mengalir di permukaan menuju sungai dan laut. Aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi siklus air di alam. Contohnya adalah penebangan hutan yang dapat mengurangi proses penyerapan air oleh tanah. Selain itu, pembangunan kota yang terlalu padat juga dapat mengurangi daerah resapan air. Lalu pencemaran air oleh limbah industri maupun rumah tangga juga dapat menurunkan kualitas air. Nah, jadi dampaknya itu dapat berupa banjir, kekeringan, serta berkurangnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Selanjutnya adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen merupakan proses peredaran unsur nitrogen dari atmosfer ke tanah. Nah, kemudian masuk ke dalam makhluk hidup dan akhirnya kembali lagi ke atmosfer. Nah, nitrogen merupakan unsur yang sangat penting bagi makhluk hidup karena digunakan untuk membentuk protein, asam amino, dan berbagai senyawa penting lainnya dalam tubuh makhluk hidup. Pada gambar ini dapat dilihat bagaimana nitrogen berpindah dalam ekosistem. Nah, nitrogen di atmosfer dalam bentuk gas nitrogen atau N2 tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan. Oleh karena itu, diperlukan proses yang disebut fiksasi nitrogen, yang biasanya dilakukan oleh bakteri di dalam tanah. Nah, nitrogen kemudian diubah menjadi senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya, nitrogen juga berpindah ke hewan melalui rantai makanan. Nah, ketika tumbuhan dan hewan mati, sisa-sisa organisme tersebut akan diuraikan oleh mikroorganisme, sehingga nitrogen kembali ke tanah dan sebagian kembali ke atmosfer. Terdapat beberapa proses utama dalam siklus nitrogen. Pertama adalah fiksasi nitrogen. Yaitu perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia oleh bakteri atau melalui proses alam seperti petir. Nah, yang kedua yaitu nitrifikasi yang artinya proses perubahan amonia menjadi nitrit dan kemudian menjadi nitrat oleh bakteri tanah. Nah, yang ketiga yaitu asimilasi.
yang artinya penyerapan nitrogen oleh tumbuhan untuk membentuk senyawa organik. Lalu yang selanjutnya yaitu amonifikasi, yang artinya penguraian bahan organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan amonia. Nah, yang terakhir yaitu denitrifikasi, yang artinya proses pengubahan nitrat kembali menjadi gas nitrogen yang dilepaskan ke atmosfer. Aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi siklus nitrogen di lingkungan. Salah satu contohnya yaitu penggunaan pupuk nitrogen secara berlebihan dalam kegiatan pertanian. Nah, selain itu, limbah industri dan pembakaran bahan bakar fosil juga dapat meningkatkan kadar nitrogen di lingkungan. Nah, dampak dari hal tersebut antara lain dapat menyebabkan pencemaran air, eutrofikasi atau pertumbuhan alga yang berlebihan di perairan, serta peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Untuk menjaga keseimbangan siklus nitrogen dan siklus air, diperlukan beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manusia. Di antaranya adalah menggunakan pupuk secara bijak, mengolah limbah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan, serta menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Nah, selain itu, menjaga kelestarian hutan dan sumber air juga sangat penting agar keseimbangan siklus di alam tetap terjaga. Nah, sebagai kesimpulan, siklus air dan nitrogen merupakan bagian penting dari daur biogeokimia yang berperan dalam menjaga keseimbangan unsur di alam. Nah, kedua siklus ini mendukung kehidupan makhluk hidup dan keberlanjutan ekosistem di bumi. Nah, namun aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi keseimbangan siklus tersebut, sehingga diperlukan kesadaran dan upaya bersama untuk menjaga lingkungan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.